Udin dengan 3 digit NIM terakhir 081, yang ketiga Kakam Ade Prasetyo dengan 3 digit NIM terakhir 090, yang keempat Muhammad Alif Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 091, yang ke 5 Nabilah Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 101, serta saya sendiri Renata Fania Yunasita dengan 3 digit NIM terakhir 104. Untuk pemateri silakan yang bertugas. Oke, untuk yang materi pertama adalah pengenalan dari PT Telkom. Next slide. Nah, di bagian pendahuluan, adapun latar belakang dari PT Telkom itu yaitu PT Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi utama di Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan operasional. Nah, tantangan ini tuh menghambat kinerja perusahaan dan kontribusi pada penurunan daya saing. Proses bisnis yang tidak terintegrasi adalah contohnya. Selama berbagai divisi PT Telkom menggunakan sistem dan proses yang berbeda, terjadi duplikasi pekerjaan, inefisiensi, dan kesulitan melacak data. Dengan mengintegrasikan proses bisnis, PT Telkom dapat meningkatkan efektivitas, dan visibilitas data. Nah, adapun visi dan misi dari PT Telkom sendiri yaitu visinya menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Dan misinya yang pertama yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital yang cerdas, yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelangganan yang terbaik. Adapun tujuan dari PT Telkom, tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memahami identitas dan proses bisnis PT Telkom, serta menganalisis brainstorming, framing, analisis as-is pada proses bisnisnya. Dengan itu kita mendapatkan manfaat yaitu mengetahui identitas, proses bisnis, keberhasilan metode brainstorming milestone, peran kinerja dalam bisnis PT Telkom Indonesia. Selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Adapun sejarah PT Telkom Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia merupakan sebuah perusahaan milik negara yang beroperasi di sektor layanan teknologi informasi dan komunikasi, serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom itu didirikan pada tahun 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. Telkom berasal dari badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf yang didirikan pada tahun 1882. Seiring berjalannya waktu, status perkembangan menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi pada tahun 1882. Pada tahun 1965, PN Postel kemudian dibagi menjadi dua entitas, yakni perusahaan negara pos dan giro serta perusahaan negara telekomunikasi. Pada tahun
pada tahun 1974, PM Telekomunikasi ini mengalami perubahan menjadi perusahaan umum telekomunitas dan kemudian diubah menjadi perusahaan persiaran telekomunikasi di Indonesia pada tahun 1991. Next. Nah, yang selanjutnya adalah struktur grup perusahaan Telkom. Telkom ini tidak hanya beroperasi sebagai entitas tunggal, tetapi juga mengembangkan struktur grup perusahaan yang mencakup berbagai anak perusahaan dan afiliasi. Seperti yang dilihat pada gambar di PPT kita, itu merupakan anak-anak perusahaan dari PT Telkom. Nah, Telkom ini memiliki struktur perusahaan yang kompleks namun terkoordinasi dengan baik, yang memiliki masing-masing peran dan dalam mendukung visi dan misi perusahaan Telkom dalam menjadi pemimpin di ranah telekomunikasi dan teknologi Indonesia dan di tingkat internasional. Next. Terbilang tuh gimana? Sini. Nah, jadi sekarang ada flow map dari proses bisnis PT Telkom. Yang pertama yaitu ada pelanggan, pemasaran, service point, dan teknisi. Nah, pertama mulai pelanggan mengisi form, kemudian formulirnya nanti bakal dikasih ke bagian pemasaran. Dari pemasaran, data pelanggan yang disimpan di database. Setelah itu dari data pelanggan bakal diserahkan ke service point. Service point bakal terjadi ada realisasi pemasangan dan juga bukti pemasangan dan ID, dan juga dibahas surat pemasangan. Nah, pemasangan nanti bakal diberi ke teknisi, yang teknisi nanti membuat laporan dan juga membuat laporan pemasangan. Nah, nanti laporan pemasangan dan juga jadi selesai. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada brainstorming. Yang pertama mungkin pembelian konsumen, yakni konsumen mungkin melakukan pembelian layanan telekomunikasi yang ditawarkan oleh PT Telkom. Setelah itu ada pengiriman formulir. Jadi setelah pembelian dilakukan, PT Telkom mengirimkan formulir atau dokumennya yang diperlukan kepada konsumen untuk proses berikutnya. Setelah itu ada pemrosesan. Jadi PT Telkom memproses informasi yang diberikan oleh konsumen dalam formulir tersebut. Selanjutnya ada validasi data. Jadi data yang telah diproses kemudian divalidasi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh konsumen. Setelah itu ada realisasi. Jadi setelah validasi data, PT Telkom melakukan proses Jadi data yang telah diproses kemudian divalidasi untuk memastikan keakuratan. Setelah itu ada realisasi. Jadi setelah divalidasi, PT Telkom melakukan proses realisasi yang mencakup persiapan
infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan. Setelah itu ada surat pemasangan. Jadi PT Telkom mengirimkan surat pemasangan kepada konsumen yang berisi informasi tentang jadwal pemasangan dan detail lainnya. Setelah itu ada pemasangan. Jadi tim teknisi PT Telkom melakukan pemasangan layanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh surat pemasangan. Setelah itu ada laporan pemasangan. Jadi tim teknisi memberikan laporan pemasangan kepada PT Telkom yang berisikan detail tentang pemasangan. Hal yang terakhir adalah pemberitahuan. Jadi PT Telkom memberitahukan kepada konsumen bahwa proses pemasangan telah selesai dan layanan telah aktif. Next. Baiklah, kemudian ada bab 5 yaitu analisis framing PT Telkom Indonesia, yaitu pada judul pemasangan internet. Untuk eventnya yaitu pembelian konsumen, kemudian untuk subprosesnya yaitu pengisian form, kemudian pemrosesan data, kemudian validasi data, kemudian realisasi pemasangan, kemudian surat pemasangan, kemudian pemasangan, kemudian laporan pemasangan, kemudian untuk hasilnya yaitu pemberitahuan penyelesaian kepada pelanggan. Untuk test for action yaitu yang pertama, proses pengisian formulir pendaftaran online yang rumit dan memakan waktu. Yang kedua, kurangnya informasi yang diberikan kepada pelanggan tentang proses pemasangan. Yang ketiga, keterlambatan teknisi Telkom dalam melakukan survei lokasi dan pemasangan perangkat. Yang keempat, kesalahan konfigurasi modem dan perangkat lainnya yang menyebabkan koneksi internet tidak stabil. Kemudian untuk visi dari PT Telkom, yang pertama, memberikan kemudahan akses kepada pelanggan untuk mendaftar. Yang kedua, menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Yang ketiga, menjadi pendorong utama transformasi digital dengan konektivitas luas serta inovatif. Kemudian, untuk aktor atau sebagai pelaku di dalam bisnis ini adalah yang pertama pelanggan, yang kedua sales, yang ketiga staff, dan yang keempat teknisi. Kemudian untuk mekanisme, yang pertama perbaikan proses bisnis, yang kedua pengembangan sistem teknologi, yang ketiga informasi reasuransi, yang keempat perbaikan standar jaringan, dan yang kelima operasional prosedur. Kemudian untuk matriks atau pengukuran, yang pertama mempermudah proses pengisian formulir pendaftaran online, yang kedua memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pelanggan tentang proses pemasangan, yang ketiga meningkatkan kinerja teknisi Telkom dalam melakukan survei lokasi dan pemasangan perangkat, yang keempat memberikan pelatihan kepada teknisi Telkom tentang konfigurasi modem dan perangkat lainnya. Baik, metode analisis ASIS yang pertama mulai dari pelanggan meminta pemasangan internet, kemudian mengisi form dari sales, kemudian sales memproses data formnya, kemudian staff memvalidasi data form, kemudian dari validasi data ke teknisi memasang pemasangan internet. Kemudian setelah memasang internet, teknisi melaporkan pemasangan ke pelanggan. Next. Itu tadi presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika audiens ingin menanyakan kepada kelompok kami, bisa menggunakan fitur raise hand pada Google Meet. Karena tidak ada pertanyaan yang diajukan, demikian diskusi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.